Senang sekali pada sore hari ini bisa bersama dengan keluarga kami di Gereja Mars Sharon Medan. Saya datang bersama dengan suami, bersama dengan Pastor Charles dan juga ada dua companion leaders dari Gereja Mars Sharon Pekanbaru, tempat di mana kami dipercayakan untuk mengembalakan di sana. Dan saya secara pribadi sebenarnya 14 tahun dari 2004 sampai 2018 pernah tinggal di kota ini. Jadi ini adalah home sweet home juga buat saya dan suami ya. Dan sore hari ini saya diberikan satu tema, yaitu tema bulanan kita, memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Dan ibadah yang keempat, ini saya akan menyampaikan tentang hikmat di dalam mengelola. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, hikmat di dalam mengelola. Definisi mengelola itu adalah memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar jadi lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Ya, itu definisi mengelola. Dan mengelola ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu untuk belajar bagaimana supaya setiap kita tuh bisa mengelola dengan baik. Karena saya percaya setiap orang kita ini diberikan sesuatu oleh Tuhan untuk kita kelola. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau misalnya nih saudara berpikir, tapi kayaknya masing-masing orang itu kan berbeda ya. Ada orang yang dipercayakan banyak, ada orang yang dipercayakan tidak terlalu banyak. Artinya ketika seseorang dipercayakan lebih banyak, maka dia itu harus mengelola sesuatu yang jumlahnya lebih besar. Ya. Tapi permasalahannya bukan seberapa banyak yang kita dipercayakan untuk kita kelola Bapak Ibu Saudara, melainkan kita harus masing-masing sadar. Kita harus masing-masing itu memahami bahwa ada sesuatu di dalam hidup kita yang Tuhan ingin kita mengelolanya dengan benar. Amin. Paling tidak saudara itu bisa mengelola hidup saudara sendiri, betul atau betul? Paling tidak kita masing-masing punya waktu yang sama 24 jam sehari untuk kita kelola. Kita juga mungkin sebagian punya investasi ataupun harta, uang yang kita kelola. Kita harus mengelola pekerjaan kita. Kita juga harus mengelola, mengatur keluarga kita. Bagaimana supaya kita ini bisa membawa keluarga kita itu ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita itu bisa mengelola kepercayaan dari Tuhan seperti apa yang Tuhan rindukan Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar apa kata firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal 41. Bapak Ibu Saudara, ini kita akan buka cukup banyak ayat hari ini ya. Nah, Kejadian 41 kalau Bapak Ibu baca judul perikopnya adalah apa? Sudah dapat judul perikopnya apa? Mimpi Firaun. Jadi Firaun itu adalah penguasa atas Mesir, bisa dikatakan rajanya gitu ya. Dia seorang yang sangat berkuasa dan sangat disegani karena pada waktu itu Mesir adalah satu negara adikuasa. Mereka punya kekuasaan yang sangat besar dan kekayaan yang sangat banyak pada waktu itu. Nah, di situ dikatakan pada satu kali Firaun ini bermimpi ya bahwa dia itu sedang berdiri di dekat Sungai Nil, lalu dia melihat dari dalam Sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bentuknya gitu ya. Gemuk badannya, lalu memakan rumput yang ada di tepi Sungai Nil itu. Nah, tapi
kemudian tampak juga ada 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil, tapi 7 ekor yang keluarnya belakangan ini itu buruk bangunnya Bapak Ibu. Bentuknya itu buruk, lalu kurus badannya. Jadi berbeda ya, yang 7 itu gemuk dan indah, yang 7 yang berikutnya ini kurus dan jelek, kurang lebih begitu. Nah, tapi lembu-lembu yang kurus ini justru memakan 7 ekor lembu yang gemuk tersebut. Nah, hal ini membuat Firaun itu hatinya nggak enak. Lalu dia bertanya sana sini kepada semua orang pintar yang ada di Mesir, tapi tidak satu orang pun, firman Tuhan katakan, yang bisa menafsirkan apa arti mimpi dari Firaun tersebut. Sampai satu ketika ada salah satu pelayannya Firaun yang kemudian teringat akan seorang Ibrani yang bernama Yusuf. Ya, di ayat yang ke-14 kita bacakan. Jadi juru minuman ini satu kali juga pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf dan benar seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf itu, kejadiannya itu benar, tepat. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Jadi pada waktu itu posisi Yusuf ini, dia itu ada di dalam penjara. Dia adalah seorang narapidana, meskipun dia pada waktu itu adalah kesayangan dari kepala penjara, tapi dia ini tetap adalah seorang tahanan gitu ya. Nah, tapi ketika Firaun memanggil dia, maka Yusuf itu segera bersiap-siap untuk pergi menghadap Firaun. Ayat yang ke-15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-16. Ketika Firaun ini, kalau gini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ini punya kekuasaan yang begitu besar, kalau uang itu bukan menjadi masalah bagi Anda bisa membeli apapun juga yang Anda mau, berapapun harganya. Jadi Anda kalau belajar tuh kalau mau belanja itu nggak perlu lihat price tag-nya. Yang penting Anda suka yang mana bungkus beli, karena apa? Uang Anda pasti sanggup membelinya. Tetapi walaupun Firaun itu adalah seorang yang bisa mendapatkan apapun yang dia mau, tapi hatinya itu jadi gundah galau karena ada mimpi yang membuat dia itu tidak tinggal tenang dan uangnya tidak bisa membantu atau menolong dia untuk mengartikan mimpi itu. Orang yang dalam keadaan demikian, yang ketika kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, sudah hopeless gitu ya. Lalu ada secerca pengharapan ketika seorang pelayannya berkata, oh aku ingat kayaknya ada seseorang. Saudara bayangkan ya, berarti Firaun ini pasti tiba-tiba di tengah kegelapan muncul setitik cahaya begitu. Wah, jangan-jangan yang ini bisa. Dia berharap sekali. Dia itu sudah kayak mau jumpa sama Yusuf itu kayak udah nggak sabar. Dan kemudian dia berkata kepada Yusuf kan, telah ku dengar tentang engkau. Kau cuma perlu dengar mimpi itu, kamu bisa mengartikannya. Tapi yang luar biasanya adalah jawaban seorang narapidana yang bertemu dengan seorang penguasa yang hebat ini. Di ayat yang ke-16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah. Bukan sekali-kali aku Firaun melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf itu tidak menarik perhatian sang penguasa ini kepada dirinya. Kalau dari sisi Firaun ini sangat berharap
dia bisa artikan, yang penting aku nih tenang. Dari sisi Yusuf kira-kira apakah seorang narapidana itu punya ekspektasi Bapak Ibu Saudara? Punya. Apa ekspektasinya? Dia kan tidak tahu kenapa dia dipanggil oleh Firaun. Tapi di dalam hatinya tidak salah kalau dia berharap jangan-jangan ini kartu untuk kebebasannya dari penjara. Betul atau betul? Karena ketika Firaun bisa disenangkan hatinya oleh Yusuf, maka Firaun ini berkuasa untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Tapi seberapapun Yusuf itu punya ekspektasi di dalam hatinya, ketika dia mendengar Firaun memuji dia demikian rupa, Yusuf berkata, no, itu bukan aku. Itu Tuhan, itu Allah, dialah yang akan memberitakan segala sesuatu kepada Firaun. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat di dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda memulai sesuatu itu penting Bapak Ibu Saudara. How you start matters. Kalau Anda memulai dengan baik, maka Anda punya peluang yang jauh lebih besar untuk Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi kalau Anda memulai sesuatu itu sudah dengan cara yang salah, itu akan memperkecil peluang Anda untuk bisa mengakhirinya dengan baik. Amin. Ya. Sebab firman Tuhan berkata apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana kita itu mengelola kepercayaan yang daripada Tuhan. Apakah kita ini mengelolanya dengan baik ataukah kita ini selama ini ternyata kita ini sibuk melihat orang lain lebih berhasil, lebih maju hidupnya daripada kita. Dan kita bahkan sibuk memperhatikan kanan dan kiri, depan dan belakang. Sehingga kita justru mengabaikan apa yang ada di tangan kita yang seharusnya kita bisa mengelolanya menjadi lebih baik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan segala sesuatu yang kita mulai tanpa Tuhan, itu hanyalah usaha menjaring angin dan kesia-siaan belaka. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut Tuhan, kita ini tahu bahwa kita ini diperintahkan untuk menghasilkan buah. Apakah Anda ingin menghasilkan buah yang sedikit atau yang banyak? Yang ingin menghasilkan buah yang banyak, kasih tepuk tangan yang sehebat-hebatnya buat Tuhan. Amin. Kalau kita disuruh memilih, kalau itu tergantung kepada kita, kita pasti memilih bisnis yang cuannya lebih gede. Betul atau betul? Kalau itu tergantung kepada kita, kita pasti memilih punya istri yang paling cantik sedunia. Betul atau betul? Bapak-bapak nggak ngaku ini. Takut disenggol istrinya ya, yang di sampingnya ya. Kalau kita disuruh memilih pengen punya suami yang kayak apa, pasti pengen punya suami yang terbaik di dunia. Betul atau betul? Nah, ibu-ibu itu lebih jujur. Kalau itu tergantung kepada kita, kita pasti maunya itu yang terbaik. Kalau itu tergantung kepada kita, kita pasti maunya itu kita menghasilkan buah yang banyak. Kenapa kita harus menghasilkan buah yang sedikit kalau kita bisa menghasilkan buah yang banyak, kan begitu kira-kira ya.
Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bagaimana kita memulai itu penting. Apakah kita memulai bersama dengan Tuhan atau tidak, itu akan membedakan hasil yang kita capai, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita lanjutkan Kejadian 41 ayat yang ke-37. Kita lompat ke ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Perikopnya apa? Kalau tadi mimpi Firaun, kalau ini Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Jadi Yusuf ini dengan kasih karunia Tuhan, dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Dia membuat hati sang penguasa ini menjadi tenang, menjadi damai, dan bersuka cita. Dan akhirnya Firaun memutuskan untuk mengangkat Yusuf menjadi penguasa. Ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi usul dari Yusuf untuk mengatasi mimpinya. 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Oleh karena Tuhan ada di pihakmu, oleh karena Tuhan menyertai engkau, maka tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda memulai bersama dengan Tuhan, Anda tidak lagi berjalan dengan tuntunan hikmat manusia, melainkan hikmat Tuhan. Ketika Anda mengerjakan sesuatu di dalam takut akan Tuhan, Anda tidak lagi mengandalkan kepandaian, keahlian, kekuatan manusia Anda yang terbatas. Tapi Anda mulai berjalan di dalam pengurapan roh Allah yang memampukanmu untuk bahkan melakukan hal-hal yang mustahil untuk engkau lakukan. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu lebih bagus daripada mimpi indah yang menjadi kenyataan. Kalau pagi hari Yusuf itu bangun dalam statusnya sebagai narapidana, lalu di tengah hari dia jumpa dengan Firaun, lalu di sore harinya dia menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Itu melebihi dongeng Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang bagaimana mungkin, tapi itu terjadi. Tapi itu terjadi. Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena Yusuf memulai bersama dengan Tuhan. Hikmat dalam mengelola yang pertama Bapak Ibu Saudara catat, mulailah di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana para pebisnis, anak-anak Tuhan tetapi engkau bekerja di dalam marketplace, ada banyak sekali tantangan. Sebab firman Tuhan ini berkata, dunia itu semakin jahat. Artinya kau akan menghadapi tantangan yang sebelumnya nggak pernah saudara pikirkan atau belum pernah saudara hadapi. Bagaimana kita bisa memperoleh jalan keluar ketika bahkan kita ini belum pernah mendengar ada orang yang menghadapi persoalan seperti yang kita hadapi. Biasanya kalau ada persoalan gitu, saudara kan mungkin tanya-tanya gitu ya sama mungkin yang lebih senior, yang lebih pengalaman, waktu menghadapi ini bagaimana?
Kita mau belajar dari pengalaman orang lain. Tapi kalau ketika tidak ada orang lain yang pernah mengalami itu, kira-kira apa yang saudara lakukan? Tinggal dua saja bukan? Saudara berjalan dengan mengandalkan hikmat manusia sendiri atau saudara meminta pertolongan Tuhan. Betul? Mulailah di dalam takut akan Tuhan. Jangan salah memulai. Sebab di luar Tuhan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan ya, Kejadian 41 ayat yang ke-42 sampai 46. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, yang kedua bagaimana kita mengelola. Setiap orang itu memiliki garis startnya masing-masing. Artinya setiap orang juga memiliki garis finishnya masing-masing. Tetapi bagaimana Anda bisa sampai di garis finish? Itu hanya terjadi ketika Anda itu tahu di mana garis finish Anda berada. Betul? Sebab garis finish itulah yang menjadi tujuan Anda berlari, kesanalah Anda akan menuju, Anda harus tahu. Nah, banyak orang itu tidak mengetahui di mana garis finishnya berada sehingga mereka itu seperti orang yang berjalan berputar-putar di padang gurun. Seperti bangsa Israel 40 tahun hanya berputar, dan berputar. Karena mereka tidak punya tujuan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan sesuatu, Tuhan mau supaya kita ini punya tujuan yang jelas, katakan amin. Yusuf itu punya tujuan yang jelas. Firaun waktu itu bermimpi, kemudian Yusuf mengartikan mimpi itu sebagai Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan, yaitu lembu-lembu yang bagus bangunnya dan gemuk badannya. Kemudian juga akan datang 7 tahun masa kelaparan, yaitu lembu-lembu yang kurus dan buruk bangunnya, tetapi yang menelan lembu-lembu yang gemuk itu. Lalu kemudian Yusuf diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Menjadi orang kepercayaan Firaun. Dan saudara perhatikan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, selama 14 tahun, 7 tahun masa kelimpahan, ditambah 7 tahun masa kelaparan, Yusuf itu tidak berubah visinya. Dia tetap berjalan selama 14 tahun itu dia berjalan kepada garis finishnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia harus mengelola hasil tanah Mesir itu selama 7 tahun masa kelimpahan. Untuk bisa mencukupkannya ketika masa kelaparan itu datang. Bapak Ibu Saudara, seberapapun usia Anda hari ini, tetapi Anda perlu jelas dengan apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan berikan untuk Anda. Kalau Anda merasa, saya sudah umur segini tapi saya belum jelas. Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Saya mau katakan itulah gunanya Connect Group.
Di dalam Connect Group, setiap kita memiliki pemimpin dan di atas pemimpin kita juga ada pemimpin-pemimpin yang lain, betul? Pemimpin-pemimpin itulah yang Tuhan taruh di atas kita untuk berjaga-jaga atas hidup kita, untuk memberikan nasihat dan memberikan arahan. Bapak Ibu Saudara, saran saya ketika Anda hari ini hadir di ibadah ini, saya percaya firman ini bukan kebetulan Anda dengar, tapi Tuhan, Roh Kudus sendiri ingin berkata-kata kepada Anda dengan jelas. Anda harus mulai melangkah di dalam takut akan Tuhan. Gabungkan diri Anda kepada Connect Group. Lalu Anda mulai bertanya kepada pemimpin Connect Group, apa yang harus saya lakukan? Saya ini masih bingung, apa yang jadi tujuan hidup saya? Saya ini gonta-ganti pekerjaan bukan karena saya nggak suka dengan pekerjaan saya, tapi saya nggak tahu apa yang saya inginkan. Saya nggak tahu apa yang mau saya capai. Saudara harus akhiri itu segera. Jangan berlama-lama berputar-putar tanpa arah. Sebab waktu ini terus berjalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Hikmah di dalam mengelola yang kedua adalah miliki visi atau tujuan yang jelas dalam hidup Anda. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Anda tanpa satu tujuan. Sebab firman Tuhan berkata, kita ini adalah ciptaan yang mulia, berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan rindu untuk melihat setiap kita ini berbuah. Ya, lalu yang berikutnya, ada 3 poin saya ingin bagikan hari ini. Yang ketiga, kita lanjutkan Kejadian 41 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, katakan bersama saya, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Katakan tidak terhitung. Kalau ada di sini toke beras, ada nggak ya? Nggak perlu angkat tangan, nggak apa-apa. Kira-kira Anda pasti tahu kan? Berapa kilo beras, berapa ton beras yang ada di gudang Anda? Betul ya? Anda bukan pengusaha kalau Anda nggak tahu berapa stok yang Anda miliki di gudang Anda. Tapi Yusuf melampaui setiap pengusaha beras yang ada. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ayat yang ke-49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Hanya dalam waktu 7 tahun, katakan 7 tahun. Ketika Yusuf mengerjakan demikian rupa, maka dia menghasilkan hasil yang bahkan sudah tidak bisa dihitung lagi oleh manusia. Nanti di ibadah berikutnya saya akan jelaskan hal-hal apa yang kita bisa belajar dari tindakan-tindakan yang diambil Yusuf di dalam mengelola 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ya, tapi kita lanjutkan dulu ayat yang ke-53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun apa? Kelaparan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia berfirman, dia pasti akan genapi. Kalau Tuhan sudah bersabda, itu pasti akan terjadi. 54. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, artinya di seluruh dunia, bukan hanya di Mesir. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir.
sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Diulang 2 kali, hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bukan hanya di Mesir, tapi di seluruh bumi. Semua orang mengalami kelaparan, semua orang menderita. Kalau Anda tidak bisa makan, menderita enggak? Anda bisa beli semua makanan yang paling enak di kota Medan, tapi Anda tidak bisa makan. Karena tekanan darahnya lagi tinggi mungkin, karena kolesterolnya lagi naik mungkin. Aduh. Itu aja menderita ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan mereka? Mereka mau makan, bisa makan, tapi tidak ada yang dimakan. Karena begitu hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah selama 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf ini mengelola dengan sangat baik hasil gandum, hasil tanah di Mesir. Dan Yusuf itu orang yang rajin Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berpuas diri dengan hasil bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun yang ke-7. Dia menyiapkan segala sesuatunya, dia bekerja keras di dalam 7 tahun masa kelimpahan. Tapi perhatikan berapa banyak di antara orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin diri kita sendiri ketika kita ini ada dalam masa kelimpahan, kita justru mulai slow down. Kita merasa segala sesuatu sudah tercukupi, semuanya sudah baik. Oke, bahkan kita mulai memikirkan untuk pensiun dini. Betul atau betul Bapak Ibu? Saya berpikir kenapa orang mau pensiun dini? Padahal masih ada di dalam usia yang produktif. Tujuannya cuma satu, pengen bersenang-senang. Betul? Karena merasa sudah memiliki segala sesuatu. Padahal Anda belum mencapai seperti apa yang Yusuf capai. Ya. Nah, Yusuf itu tidak punya background pertanian sama sekali. Karena Yusuf ini seorang anak yang dimanja di rumah papanya, segala kebutuhannya dipenuhi, tidak pernah cuci piring, tidak pernah sapu lantai, lalu tiba-tiba harus jadi budak, dijual sebagai budak di rumah Potifar. Dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, seluruh pekerjaan kasar, lalu dia berusaha mengerjakannya dengan baik, tetapi istri Potifar menggoda dia dan akhirnya memfitnah Yusuf, dan akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Tapi sekali lagi di dalam penjara, Yusuf itu tetap mau melakukan yang terbaik. Sehingga dia dipercaya bukan oleh kepala penjara. Menjadi kesayangan kepala penjara. Sehingga Yusuf ini adalah orang yang memang tidak punya background pertanian sama sekali. Tidak ngerti kapan mungkin harus nanam, kapan harus panen, bagaimana harus menyimpan hasil panen itu dan lain sebagainya. Tidak mengerti sama sekali. Tapi saya percaya ketika Yusuf diberikan kepercayaan oleh Firaun, maka dia mulai mempelajari segala sesuatunya. Dia mulai mempersiapkan dirinya sebab dia tahu posisinya sebagai pemimpin itu ada banyak orang yang bergantung kepada kepemimpinannya. Ada banyak orang yang menunggu arahan dari Yusuf, perintah dari Yusuf. Dari apa yang Yusuf hasilkan, maka kita melihat bahwa Yusuf ini pasti bukan orang yang malas. Dia adalah seorang yang mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Sehingga dia berhasil menimbun gandum, tidak terhitung jumlahnya. Mungkin dia untuk menyimpan hasil 7 tahun masa kelimpahan yang tidak terhitung itu, Bapak Ibu Saudara, berarti kan harus banyak dibangun lumbung-lumbung. Betul ya? Dikatakan di ayat yang ke-48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke
ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, di dalam lumbung-lumbung, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Artinya dia memastikan tempat penyimpanannya itu harus bagus dan tidak ada gandum yang terbuang, harus di dalam kota, sebab kota itu artinya punya pertahanan, punya tidak mudah untuk dicuri, ya. Nah, Yusuf mempelajari bagaimana supaya tidak gagal panen, bagaimana supaya tidak terkena hama, bagaimana pengairannya, bagaimana memberikan pupuknya, dan pupuk apa yang harus diberikan. Ada banyak hal yang dia harus pelajari karena Yusuf memang tidak tahu apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa tentang pertanian. Kita semua hari ini kita hidup di dalam zaman yang berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi Bapak Ibu Saudara, kalau dulu mungkin teknologi itu ya baru 5 tahun sekali, kemudian para ilmuwan menemukan teknologi baru. Kalau hari ini, kalau waktu-waktu yang lalu mungkin 1 tahun sekali, kalau hari ini mungkin setiap hari itu ada penemuan-penemuan baru. Sehingga kita ini akan tertinggal jika kita tidak mengembangkan diri kita. Kita ini perlu terbuka dengan sesuatu yang baru. Nah, masalahnya sebagian di antara kita, anak-anak Tuhan, kita ini takut untuk berubah. Betul atau betul? Kita takut terhadap perubahan. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Kita ini merasa bisnis saya sudah saya bangun dengan cara seperti ini. Kalau saya harus pakai sistem yang mungkin software dan lain sebagainya, aduh kayaknya susah ya, harus macam-macam dan lain. Sudah saya stay tradisional aja. Bahkan di tahun ini 2023 beberapa bulan yang lalu saya bersama dengan Pastor Charles ketemu dengan seseorang yang bahkan orang ini bukan orang yang tidak diberkati Bapak Ibu. Orang ini pengusaha yang sangat diberkati oleh Tuhan. Seorang pedagang, artinya dia punya produk yang dipasarkan. Dia juga ada toko yang menjual produk-produk itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya sistem pencatatan penjualan. Ya, kurang lebih reaksi saya waktu dengar dengan Pastor Charles juga seperti Anda. Kaget ya, hah, kok bisa? Dan baru-baru ini saja akhirnya Tuhan menyingkapkan bahwa selama ini kasirnya itu mengambil uang. 300, 200, 500, 800, 700 dan tidak bisa dibuktikan, hanya bisa by perkiraan. Dikira-kira saja, barang saya laku segini banyak, kenapa uangnya cuma segini? Dan itu dilakukan oleh kasir ini selama 7-8 tahun. Jadi kira-kira saudara bisa hitung, kalau sehari saja kasir ini mengambil 100.000 dari uang penjualan, dalam 7 tahun berapa? Berapa Pak Hasan? Masih bisa dihitung? Ada yang bisa membantu saya menghitung? Tujuh tahun loh Pak. 365 kali 100.000 dikali 7. Ya. Itu kalau 100.000, tapi dia ambilnya kan enggak 100.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan singkapkan. Artinya Tuhan itu mau dia berubah. Memakai sistem yang lebih baik, yang bisa, kenapa Pak? 255 juta itu 100.000 sehari ya. Berarti kalau kali 4 kali 5-nya ya Anda hitung sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kita sedang beribadah bukan di dalam kursus matematika, amin. Tidak terasa ya, diambil tiap hari selama 7-8 tahun. Tapi kalau hari ini
Anda dirugikan kira-kira 500 juta, Anda keberatan nggak? Atau Anda bilang, ya ambil sajalah, uang saya masih banyak, ambil saja. Ada yang seperti itu? Mungkin teman-teman Pro M langsung semua pada mau melamar di perusahaan Anda kalau punya bos yang seperti itu ya. Artinya setiap kita itu perlu berubah. Ada juga salah satu anak Tuhan, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, dia bukan orang yang tidak diberkati Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, dia punya toko, ini orang yang lain lagi. Dan Tuhan itu sebenarnya sudah gerakkan hatinya untuk dia itu mulai bikin CV. Lalu mungkin satu kali akan meningkat ke PT begitu ya. Nah tapi orang ini ragu-ragu. Aduh, nanti kalau CV nanti harga saya ini harus menyesuaikan, sedangkan pelanggan saya begini bla 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 bla. Setiap orang yang dihadapkan kepada perubahan, kita selalu punya alasan untuk tidak berubah. Betul atau betul? Manusia tuh paling jago cari alasan. 1001 jalan ke gereja Mawar Syaron Medan. Tapi perubahan itu adalah sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup maka kita ini terus akan berubah. Sel-sel di dalam tubuh kita ini juga terus akan berubah. Zaman ini berubah. Kita pun jangan takut untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Amin. Ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya ada waktunya juga untuk Anda dan saya berubah. Amin. Hikmat di dalam mengelola yang ketiga adalah terus belajar dan mengembangkan diri. Sebab Tuhan mau kita ini dipercayakan semakin hari itu semakin besar. Tuhan itu bukan Bapa yang pelit, Tuhan itu Bapa yang murah hati. Dia memiliki begitu banyak hal yang dia ingin bagikan dengan Anda sebagai anak-anaknya. Dan ketika Tuhan itu membagikan kepercayaan demi kepercayaan di dalam hidup Anda dan saya, bagaimana kita mengelolanya Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, kita telah mengerjakan yang terbaik. Dan oleh karena itu kita memuliakan namanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ini ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin.
percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Amin. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari angkat tangan Anda kepada Tuhan, katakan, Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. mari sama-sama kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Iramaya Shantara Manasa. Namaya Iramaya Shantara Ratagaya Sega. Namaya Sangeona Namaya So. Iaragara Namaya She. Ratagani Niaramaya So. Iarabaya Shedidigaya Nananama. Iarararararararama. Yashigia Nananama. Iarararararama So. Hallelujah, hallelujah. Iarararararama Yashigia. Iararararama Yashigia. Namaya Shege, Namaya Shege. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Roh-Mu melayang-layang di antara kami. Selidiki setiap kedalaman hati kami Tuhan. Buka mata kami untuk melihat hal-hal apa yang Tuhan sedang percayakan untuk kami kelola pada waktu-waktu ini. Tolong kami untuk berhenti membandingkan diri kami dengan orang-orang di sekitar kami. Sebab mereka bukan kami dan kami bukan mereka. Dan sebagai umat-Mu ya Tuhan,
sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ajar kami untuk memulai mengerjakan tugas tanggung jawab kami di dalam takut akan Tuhan. Biar Roh-Mu meneguhkan setiap langkah yang kami ambil. Roh Kudus meneguhkan setiap keputusan yang kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berikan kami keberanian untuk kami mulai keluar dari setiap zona nyaman kami, Tuhan. Urapi mata kami untuk tidak kabur melihat visi yang daripada Tuhan. Berikan kepada kami tujuan hidup yang jelas, kemana kami harus membawa hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Bagaimana kami harus menjalankan pekerjaan kami, bagaimana kami harus mengatur waktu dengan keluarga kami, bagaimana para suami harus mulai mendengarkan istri-istri mereka, dan bagaimana para istri harus mulai lebih giat lagi menolong suami-suami mereka. Bagaimana suami dan istri boleh sepakat untuk berjalan di dalam kesatuan hati, melakukan perintah Tuhan. Sehingga anak-anak kami juga akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa orang tuanya hidup di dalam takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk kami mulai keluar dari zona nyaman kami. Untuk kami mulai terbuka dengan hal-hal yang baru. Sebab teknologi itu Tuhan berikan juga untuk menolong setiap kami. Ajar kami membangun sistem-sistem. Kalau seorang Yusuf yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang agriculture, tapi dia boleh berhasil menjadi seorang yang mengelola berkat Tuhan dengan luar biasa. Menimbun gandum dengan amat sangat banyak sehingga tidak terhitung lagi jumlahnya. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini. Sebab Roh Allah yang sama ada di dalam setiap kami. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di ruangan ini Bapak Ibu Saudara, ada di antara Anda bergumul cukup lama untuk Anda mulai membangun rumah tangga dengan orang yang Anda kasihi. Tapi Anda takut untuk melangkah. Saya nggak tahu Anda laki-laki atau wanita. Tapi jika itu Anda buka hati Anda kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berkata, aku mau ya Tuhan. Berikan aku keberanian untuk melangkah. Supaya aku mengenapi visi Allah di dalam hidupku. Ada juga orang di tempat ini, engkau menerima satu tugas di luar kota, tapi engkau ragu-ragu untuk mengambilnya. Engkau menimbang-nimbang baik dan buruknya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam Tuhan, Dia adalah roh damai sejahtera. Berdoalah kepada Tuhan. Maka Dia akan menuntun langkahmu. Tuhan akan menyertai keputusanmu dengan tanda damai sejahtera. Tuhan akan meneguhkan langkahmu. Banyak pertimbangan itu penting, tetapi jika terlalu banyak pertimbangan, tetapi engkau tidak punya keberanian untuk melangkah, maka engkau tidak akan pergi kemanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau berbicara kepada setiap hati di tempat ini ya Tuhan, dengan jelas satu persatu kebutuhan umat-Mu ya Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Bukankah Engkau Allah yang menolong setiap mereka? Bukankah Engkau Bapa yang memelihara setiap mereka? Bukakan ya Tuhan, dan mau berdoa untuk terobosan demi terobosan terjadi. Dan bagi orang-orang yang sudah merasa memiliki banyak, ya Tuhan, biar Engkau membukakan kepada setiap mereka hari ini tujuan yang sesungguhnya untuk mereka diberikan kepercayaan yang begitu banyak dan mereka belajar mengelola tanpa satu pun yang gagal di hadapan Tuhan. Shikarana maya shikarana matakana. Terima kasih ya Tuhan.
kita tetap memejamkan mata kita. Bapak Ibu Saudara, apabila ada di antara Anda, hari ini Anda tahu Anda di posisi persimpangan jalan, Anda sedang menggumulkan sesuatu yang sifatnya keputusan, apakah Anda melangkah ke kanan ataupun ke kiri, apakah Anda akan maju, apakah Anda akan mengambil tender demi tender, ataukah Anda masih meragukan. Mari sore hari ini Bapak Ibu Saudara, angkat satu tangan Anda ke sorga dan satu tangan Anda taruh di dada Anda seperti ini. Saya rindu berdoa untuk Anda. Kina makaya shikana namaya namaya. Mari sama-sama kita berdoa. Hina mata kaya rana mangko Tuhan, Kau Allah yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Shina maka pakara namaya shikara dapatakara nama. Ona matahana daya shikara matakara matakara namaya shikara. Tuntun setiap langkah mereka. Hina makara namaya shikara nama, buka mata hati mereka. Hina makaya shikara nama, buka mata rohani mereka. Kira namanya shikara nama biar mereka melihat masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Hina makaya ralabaya shikara namaya shikara. Aku mengharik setiap roh ketakutan sebab engkau tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan pergi meninggalkan setiap anak-anak Tuhan. Kirabaya hana namanya shikara. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Kita makaya namaya shikara. Terimalah pertimbangan, terimalah hikmat bijaksana. Terimalah keberanian. Terima dalam nama Yesus. Berikan namanya syakara. Oh namanya